bersama membaca firman Tuhan dari Yosua pasal yang keempat. Yosua yang keempat. Ayat yang ke-23. Mari kita bersama membaca Yosua 4 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu telah memberikan di depan kamu air sungai sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tiberau yang telah dikirimkan di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Nama Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali supaya bangsa Israel ingat, pertolongan daripada Tuhan yang sebelumnya. Demikian kita sebagai anak-anaknya selalu ingat apa yang Tuhan sudah tolong. Selalu ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan doa-doa yang saya panjatkan dengan seksama, saya selalu mengatakan, Engkau yang membebaskan Israel dari cengkraman kuat Fir'aun. Engkau membebaskan melewati Laut Merah dengan maksud mengingat keagungan Tuhan. Di Alkitab sering Israel diingatkan dengan karya-karya Tuhan. Dan saya harapkan kita juga demikian, selalu mengingat apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Kekuatan melimpah, itulah tema di masa-masa yang sukar, di masa yang sulit. Di tengah dunia hanya ada dua jenis manusia, fasik dan orang percaya. Orang fasik dan orang percaya hidup berdampingan. Orang fasik dan orang percaya bersama-sama hidup, diberi kesempatan untuk hidup bersama-sama, saling memahami, saling mengenali satu sama lain. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang orang fasik? Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu gambaran yang sudah terbaca sejak kita belum lahir, kita belum bakal manusia, sejak jauh sebelum Masehi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kosong tanpa Tuhan, hidupnya tidak bersama Tuhan, tidak ada pertolongan Tuhan, tidak campur tangan Tuhan.
percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Manusia yang digambarkan seperti bejana tanah liat mempunyai sebuah isi, dan isi tadi dikatakan sebuah harta. Harta yang disebut oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus adalah Allah Tritunggal. Dengan adanya Allah Tritunggal terlibat dalam kehidupan kita, yang tinggal dalam hidup kita, maka di sana dikatakan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bejana tanah liat tidak ada kekuatan apa-apa. Bejana tanah liat kena bakar retak. Bejana tanah liat jatuh pecah. Manusia itu tidak ada kekuatan apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa. Tidak ada kesombongan yang harus kita angkat. Tidak ada kesombongan dari diri kita untuk kita sombongkan, kecuali kita tunduk rendah hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Maha Kudus. Ya Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Ya Tuhan, aku debu, aku uap, aku bunga rumput Tuhan. Aku tidak ada kekuatan apa-apa. Aku pasrah dalam hidup. Aku pasrah kepada Engkau dalam hidup. Mati hidup manusia hanya kehendaknya Tuhan. Di saat kita diberi hidup, ada maksud Tuhan. Ada rencana yang Tuhan inginkan kepada kita. Maka dengan itu, sekiranya kita kuat di hadapan Tuhan. Mengapa orang percaya lebih rapuh, lemah dibandingkan orang percaya? Orang fasik. Mengapa orang percaya lebih rapuh, lemah dibandingkan orang fasik? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya sering melihat banyak orang khawatir, takut, kan gitu ya. Seakan-akan gak ada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu jauh, seakan-akan Tuhan itu tidak menolong, seakan-akan sehingga ketakutannya luar biasa. Sedangkan di luar sana ya, dia selalu berkata, mati hidupku ada dalam Tuhan. Di luar sana pasti ada Tuhan yang menolong. Di luar sana pasti ada kehendak Tuhan lebih kuat dibandingkan orang percaya. Mengapa? Mengapa demikian? Kita coba perhatikan ciri khas orang percaya yang rapuh, lemah. Adakah hidup kita selalu menyalahkan Tuhan? Dengan kondisi yang ada saat ini, pernahkah kita berkata, mengapa Tuhan? Dengan kondisi yang ada berkata, mengapa Tuhan? Bertobatlah. Dengan kondisi yang ada di tengah hidup kita, selalu bertanya, mengapa Tuhan? Bisakah kita bersyukur kepada Tuhan?
Bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memang sangat susah sekali. Di saat kita berhadapan dengan situasi yang berat, kita mengatakan kami bersyukur. Kami bersyukur. Memang berat. Sedangkan kondisi kita pada posisi yang terpuruk. Tetapi apakah kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan di saat kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita dan tidak menyalahkan Tuhan? Karena di baliknya ada maksud Tuhan yang luar biasa indah, yang tidak pernah kita ketahui. Adakah hati kita selalu menggerutu, mengeluh? Ini paling tidak disuka Tuhan. Ini Tuhan marah kalau ada ini. Ya. Tuhan paling tidak suka dengan mengeluh, menggerutu. Israel hampir dibakar oleh Tuhan pada saat dia menggerutu, mengeluh. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Coba bayangkan, 40 tahun di padang gurun. Dia dijaga dengan luar biasa, dengan tiang awan dan tiang api. Dia dijaga dengan luar biasa, dia diberi makan, diberi minum, diberi daging, baju dan sepatunya nggak rusak 40 tahun. Dan Tuhan membela, membentengi. Kita bayangkan padang gurun dengan binatang buasnya. Kita bayangkan padang gurun dengan situasinya. Dia diserang oleh Amalek. Tuhan menjaga. Tuhan menjaga dengan luar biasa, tanpa membangun benteng, tanpa mengadakan sisi kamling, tanpa mengadakan suatu penjagaan yang ketat. Tuhan menjaga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai ada hati kita menggerutu. Situasi apapun, jangan sampai hati kita mengeluh. Dan segera Tuhan ampuni. Tuhan ampuni hatiku, ampuni. Israel ada sebuah kebiasaan. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita dalam tangan orang Amon supaya dimusnahkan. Bayangkan, perkataan ini disampaikan oleh Musa di Moab kepada orang-orang Israel yang masih muda-muda saat itu, kepada orang Israel yang segera masuk ke tanah Kanaan. Diingatkan bahwa nenek moyang pernah seperti itu. Kamu jangan sampai seperti nenek moyang. Kalian jangan sampai seperti nenek moyangmu. Bahwa Tuhan menolong dengan luar biasa. Tuhan kita campur tangan. Tuhan kita dekat dengan kita. Rasul Paulus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Yohanes menikmati kedekatan dengan Tuhan walaupun sudah terpisah,
Walaupun Yohanes yang masuk di dunia, Tuhan yang sudah ditempatnya di surga, tetapi Yohanes menikmati kedekatannya, sentuhan daripada Tuhan. Yohanes merasakan kehangatannya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak jauh dari kita. Jangan sampai melupakan pertolongan-pertolongan Tuhan sebelumnya. Jangan sampai kita lupa, ya, Israel setelah menyeberang Laut Merah, dia memuji-muji, dia bersukaria, berjalan sedikit, mulai menggerutu, menangis, mengeluh, memberontak. Berjalan lagi, menangis, mengeluh, memberontak. Jangan ada pada kita. Jangan ada pada kita. Sebab Tuhan alam telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan alam dengan laut Tiberau yang akan dikeringkan di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Tuhan berbicara kepada Yosua. Yosua sampaikan kepada bangsa Israel supaya imannya teguh, supaya imannya kuat, menjadi kuat dalam menghadapi apa yang akan diperjuangkan di depan. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, jelas tidak mudah. Jelas tidak mudah. Beranikah kita berkata, Tuhan, enak engkau ngomong. Beranikah kita berkata, Tuhan, enak engkau ngomong. Saya melakukan ini Tuhan. Jangan sampai ada di mulut kita. Jangan sampai hati kita dipengaruhi dengan ketakutan-ketakutan di dunia ini, sehingga kita membentengi hati kita, menolak firman. Jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Sekiranya hati kita percaya di hadapan Tuhan, Tuhan berbicara kepada umat, yaitu Israel di Moab, agar imannya menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini ada karunia iman. Kita ini ada karunia iman. Tapi sayang, kalau iman ini gak dibangun, karunia iman ini kalau gak dibangun, sayang. Iman itu kalau gak dibangun, dasarnya adalah Kristus. Coba perhatikan bangunan-bangunan yang kita lihat sekarang ini. Kenapa bangunan itu mudah roboh? Kenapa bangunan itu mudah terbakar? Kenapa bangunan itu begitu rapuh? Walaupun pondasinya kuat, dasarnya kuat, ternyata ke atasnya diberhadapan dengan kondisi sehingga apa adanya. Pada saat Tuhan memberkati keluarga anggota Filipi untuk membangun rumahnya, dindingnya
dirinya disentuh ini hanya nyentuh dengan jari satu sudah goyang. Kemudian saya tanya yang punya rumah, ini gimana Mbak punya dulu? Itu Pak, pasirnya banyak, semennya sedikit, yang banyak pelekasnya Pak. Oh gitu. Tukangnya saya bilang, hati-hati, tolong dibongkar ini. Iya Pak, langsung dibongkar semua. Enak bongkarnya, tinggal diambil aja. Kenapa? Karena orang bilang kalau lainnya itu nggak bagus ya, coba sentuh. Ya, kalau Alkitab berkata begini, dilompati anjing cerok. Sindiran terhadap bangunan benteng Israel, orang-orang Samaria padahal kuat, tapi disindir dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau karunia iman tadi tidak dibangun, itu bahaya. Iman kita saat ini harus kuat. Iman kita harus kuat saat ini. Nah bagaimana? Rasul Paulus berkata pada jemaat di Roma, dia katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini penting. Ya. Iman kita akan menjadi kuat kalau iman kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Kristus. Hati kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kita ditenangkan dulu, dengarkan firman Tuhan. Hati kita tidak disibukkan dulu, dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, iman kita akan timbul. Para nabi itu tidak muncul seenaknya. Tuhan latih dulu. Tuhan latih dulu. Pada saat Tuhan berbicara kepada saya bertanya, Tuhan Engkau mau apa untuk aku? Di saat Tuhan berkata, jadi hambaku, saya langsung mengatakan pada Tuhan, Tuhan aku tidak mau jadi hambamu kalau nggak sekolah. Sekolahkan aku Tuhan, tapi aku nggak mau bayar. Aku mau yang gratis. Bapak Ibu Saudara Tuhan, sampai lulus saya gratis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mau. Dan saya tidak mau asal jadi hamba Tuhan. Saya tidak muncul dari sejak Tuhan berbicara, tapi Tuhan menopah saya lebih dulu. Tuhan menggembleng saya lebih dahulu dari nol. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sanalah banyak yang harus saya hadapi. Di sanalah banyak saya harus menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman. Kita perhatikan bagian yang merah, iman yang timbul dari berita Injil. Sangat luar biasa. Bisa orang-orang percaya muncul semuanya timbul dari pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan. Dalam hidup kita ada
Dalam hidup kita ada renungan, dalam hidup kita ada banyak media, ada YouTube, dalam hidup kita ada berbagai video yang saat ini tersebar luas, gantinya traktat yang bisa disebarkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat luar biasa ya, penginjilan saat ini. Saya yakin video saya banyak dibuka oleh rekan-rekan pertemanan. Dia dengar. Saya tidak memikirkan kapan dimenangkan. Sekiranya Tuhan mendengarkan, sekiranya Tuhan memberi mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan agar dapat mengalahkan dunia. Jadilah kuat di dalam Tuhan agar dapat mengalahkan dunia. Allah Tritunggal di dalam hidup kita. Allah yang mengeringkan laut Tiberau, Allah yang mengeringkan sungai Yordan. Allah yang berbeda. Berbedakah Allah dengan Allah kita? Paradigmanya. Paradigma kita harus mulai dibuka. Tidak ada perbedaan Allah yang kita sembah dengan Allah yang disembah Musa. Tidak ada perbedaan Allah yang kita sembah dengan Allah yang disembah Yosua. Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah orang yang hidup. Allah yang sama di zaman Musa dan Yosua juga saat ini. Dia sanggup mematahkan rantai yang kita tidak mampu mematahkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa kekuatan Bapak Ibu Saudara? Seberapa kekuatan? Dunia ini tidak ada apa-apa dibandingkan kekuatan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Di saat kita bersama dengan Tuhan, kekuatan kita melimpah-limpah di hadapan. Hadapilah dunia dengan kekuatan Tuhan, jangan kekuatan kita. Hadapi kondisi sekarang ini dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Hadapi, pasrahlah kepada Tuhan. Berikan dirimu untuk Tuhan dipakai. Berikan dirimu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Temui Tuhan supaya Tuhan senantiasa berbicara dalam kehidupan kita. Dunia tidak ada apa-apanya di dalam. Di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak. Tuhan membela kita karena Dia kekuatan kita yang melimpah-limpah. Sekiranya Tuhan kita temui.